What's up guys, jumpa lagi dengan saya Warkal. Kali ini Warkal akan membahas beberapa kekuatan tak terduga yang mungkin dapat mengubah alur peperangan di Arc Wano ini. Sepertinya Arc Wano ini akan menjadi medan pertempuran antara para Yonkou, para Supernova, para penghuni Wano, dan aliansinya. Tapi untuk sekarang alur peperangan masih simpang siur. Berikut 12 kekuatan yang berpotensi mengubah alur peperangan di Wano. Sebelum lanjut, luangkan jari kalian untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja ke pembahasan, so let's go! 1. Denjiro. Denjiro yang menyamar sebagai Kyoshiro kemungkinan sampai saat ini belum diketahui Orochi. Keuntungan informasi, kelemahan, dan keuntungan tentang musuh sangat-sangat berpengaruh dalam peperangan, dan itu sudah terbukti di chapter 975, chapter terbaru. Di sana Denjiro mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Silakan kalian baca saja sendiri manga chapter 975 ya. Dijamin kalian akan tertawa akan kekonyolan Kinemon-san. 2. Iso. Iso, komandan divisi 16 Shirohige Pirates, meskipun keberadaannya sampai saat ini belum diketahui semenjak kalah dari peperangan melawan Kurohige Pirates yang tidak diekspos. Tapi kita tahu kalau Iso ini adalah salah satu pelayan Oden. Dengan dikonfirmasinya Kanjuro sebagai pengkhianat, tentunya ramalan Toki tentang 9 samurai tak akan terwujud tanpa Iso. Bisa saja dalam 2 tahun terakhir ini dia sudah melatih kekuatannya, atau mungkin dia memakan buah setan, siapa yang tahu. Pastinya kekuatannya akan berpengaruh di Arc Wano ini. 3. Jinbe. Nasib si pangeran laut Jinbe sampai sekarang masih simpang siur, tapi yang mana kita tahu di Arc Wolkei Island, Luffy menegaskan ke Jinbe, katanya, "Jinbe, aku sekarang kaptenmu, jangan mati, aku akan menunggumu di Wano." Jadi kalau mati rasanya enggak ya? Kalau memang dia tertangkap, bisa saja dia meloloskan diri. Dengan Big Mom yang tak ada di kandang, rasanya itu bukan hal yang mustahil. Seandainya Jinbe tiba di Wano, kekuatannya sangat-sangat berpengaruh di kubu Luffy. Jadi jika Oden memiliki 9 samurai, nah Luffy memiliki 9 nakama. Bukankah itu kebetulan yang terorganisir? 4. Marco. Memang saat ini Marco sedang melindungi kampung halamannya Shirohige. Tapi sebelum kematian Shirohige, dia telah berpesan ke anak-anaknya untuk melindungi adik Ice. Secara teknis itu pesan atau amanahnya yang terakhir ke seluruh anak-anaknya. Ditambah lagi Oden pernah berlayar dengan Shirohige Pirates. Saya rasa dengan chemistry itu sudah cukup untuk mendatangkan si Phoenix Marco di Wano. Jika Marco bergabung, tentunya akan sangat berpengaruh di peperangan nantinya. Soal kekuatan, rasanya Marco tak perlu diragukan lagi, oke? 5. X-Drake. Dengan diungkapkannya X-Drake yang merupakan kapten dari organisasi rahasia pemerintah atau SWORD, tentunya akan sangat berpengaruh di alur peperangan. Jelas dengan X-Drake yang tidak di pihak Kaido, kubu Kaido Pirates pasti sangat dirugikan. Tapi kalau kita persenkan kemana X-Drake akan berpihak, kemungkinan 70% dia akan berpihak di Angkatan Laut, 30% untuk Straw Hat Pirates, dan 0% untuk Kaido. Tentu saja 70% untuk Angkatan Laut, karena prioritasnya tentu saja Angkatan Laut. Mengapa 30% untuk kubu Topi Jerami? Karena kita tahu di masa lalu X-Barrel yang merupakan ayah dari X-Drake dibunuh oleh Doflamingo saat akan transaksi buah OP ekonomi yang digunakan Law saat ini. Dan kita tahu Doflamingo dikalahkan Luffy di Dressrosa. Ketika Dovi dikalahkan Luffy, sekilas X-Drake membayangkan masa lalu saat ayahnya mati. Kemungkinan 30% itu untuk balas budi X-Drake ke Luffy. 6. Fujitora. Dengan bocornya informasi di negeri Wano yang tertutup, tentu saja Angkatan Laut akan mengirim utusan ke Wano. Iso sepertinya akan mengambil bagian dalam perang di Wano. Mengingat Iso memang ditugaskan Fleet Admiral Alkaino untuk menangkap Luffy dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya saya masih ragu kemana dia akan berpihak, mengingat tingkahnya di Dressrosa. Entah membawa dampak positif atau negatif dia di Wano untuk Luffy dan kawan-kawan nantinya. Pastinya Admiral yang satu ini selalu melakukan apa yang menurutnya benar. 7. Kurohige. Saat mendengar bentrok pasukan revolusi dan angkatan laut di tanah suci Marijoa, kata Teach dia mau ke sana untuk mencuri buah setan yang entah milik siapa. Tapi melihat track record Yonko yang satu ini, rasanya nggak mungkin dia mengambil resiko ke Marijoa. Kemungkinan dia lebih memilih untuk ke Wano karena sifatnya yang selalu memanfaatkan situasi dan keadaan. Kemungkinan dia akan mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan yang akan terjadi di Wano. 8. Akagami no Seng. Alasannya untuk ke Wano adalah untuk membantu Luffy, mengingat saat ini Kaido dan Big Mom beraliansi untuk membunuh Luffy dan kawan-kawan. Jadi secara logika tidak mungkinlah Luffy menghadapi 2 Yonko sekaligus, apalagi jika Yonko Kurohige benar-benar ke Wano. Makanya Luffy butuh bantuan kekuatan sekelas Yonko, dan peran itu hanya dapat diisi oleh Akagami no Seng. Kemungkinan salah satu peran Seng di Arc Wano ini menghadang Yonko Kurohige yang licik, dan tentu saja itu akan sangat berpengaruh di peperangan di Wano. 9. Shipino.
Dampak dari kekalahan si Joker di Dressrosa membuat si Pinol yang berbisnis di Underworld langsung menemui Orochi untuk berbisnis senjata untuk Angkatan Laut. Tepatnya di Chapter 929. Di chapter itu Orochi memanfaatkan situasi yang ada. Dia tidak lagi meminta kapal perang ke si Pinol, tapi dia meminta ilmu terpintar Dr. Vegapunk untuk hadir di Wano. Meskipun si Pinol mengklaim itu hal yang mustahil. Kemungkinan anggota si Pinol entah siapa akan hadir di Wano dan berpeluang untuk mengubah alur peperangan di Wano. Kemungkinan kehadirannya untuk membantu Orochi. Sepertinya itu akan berdampak buruk untuk kubu Straw Hat Pirates. 10. Toki. Loh, kok Kosugi Toki? Bukannya dia sudah dead di Kastil Oden? Eits, tunggu dulu, tidak semudah itu Virguso. Karakter dengan buah setan yang segila ini, ditambah lagi asal-usulnya yang lahir 800 tahun yang lalu yang mengetahui persis keadaan dunia 800 tahun yang lalu. Masa ia sudah dihilangkan Ichiro Oda begitu saja? Entah bagaimana caranya kemungkinan Toki akan hadir kembali di Arc Wano. Hiyori dan Momonosuke, saya rasa cukup untuk membuat dia bertime traveler ke masa depan. Ibu mana yang rela menelantarkan anak-anaknya? Dengan hadirnya dia di Arc Wano tentu akan mempengaruhi alur perang di Wano. Rahasia dunia lama di genggamannya, dan kita belum tahu kelebihan lain dari buah Toki Toki no Mi miliknya. 11. Karibo. Karibo si rambut basah. Dia memakan buah setan tipe Logia, Numa Numa Nomi. Mungkin kan dia bisa menciptakan lumpur. Wow, hebat kan dia? Maksud saya buah setannya yang hebat. Sampai saat ini, Karibo mencatat rekor pengguna buah setan tipe Logia terlemah. Kemungkinan dia belum bisa menggunakan haki. Tapi mengapa Warkal masukkan dia di kekuatan yang mungkin dapat mengubah alur perang? Kemungkinan faktor keberuntungan saja. Kalian tahu kan Mr. 3 di Arc Marineford? Bisa saja hal tak terduga terjadi karena si Karibo ini. Bayangkan saja saat Kaido mau memukul Luffy dengan senjatanya, terus Karibo datang dan menciptakan lumpur di kaki Kaido, dan akhirnya Kaido pun terjatuh. Senjatanya terlempar di udara dan jatuh tepat di kepala Kaido. Akhirnya Kaido pingsan dan Luffy dan kawan-kawan pun menang berkat Karibo. Akhirnya Karibo pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi Karibo. 12. Straw Hat Grand Fleet. Ya, tentu saja kalian tahu siapa saja mereka. Armada besar topi jerami yang terbentuk setelah perang di Dressrosa ini telah menjadikan Luffy sebagai pemimpinnya. Jadi bukan tidak mungkin mereka-mereka ini datang di Wano. Bayangkan saja alur peperangan di Wano bila mereka benar datang di Wano. Itulah 12 kekuatan yang bisa mengubah alur peperangan di Arc Wano. Jangan lupa like, komen, share ke medsos-medsos kalian. Sekian untuk video kali ini. Saya Warkal, see you the next video. Ciao!